Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada hari ini. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih sekali lagi kami diberi kesempatan untuk membaca firman, merenungkannya. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin kami ke dalam kebenaran. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal 9 ayat 29 sampai 31 yang berbicara tentang setelah kematian Salomo, Rehabeam menggantikannya dan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah itu. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik 9 ayat 29 sampai 31 mengatakan, selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu dan dalam penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat. Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu Saudara, setelah kematian Salomo, Rehabeam anaknya dinobatkan menjadi raja. Pasal 10 kemudian menyampaikan kepada kita semua setelah dinobatkan menjadi raja, maka Yerobeam yang tadinya lari ke Mesir, dia kembali lagi dan bersama dengan orang Israel mereka berkata kepada raja yang baru yaitu Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkan kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Tapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa. Jadi Rehabeam ketika diperhadapkan dengan pertanyaan dari Yerobeam dan orang-orang Israel, dia meminta waktu supaya dia bisa meminta nasihat lalu memberikan jawaban yang tepat. Ini sesuatu yang baik sekali, ya. Lalu yang dia lakukan adalah dia meminta nasihat pertama kepada para tua-tua yang mendampingi Salomo ayahnya. Tentu para tua-tua memiliki pengalaman dan mereka bijaksana karena mendampingi Salomo. Tentu ada hal-hal yang sangat penting yang bisa didapatkan dari para tua-tua. Kemudian ditanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Para tua-tua berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat, mau menyenangkan mereka, dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Itu nasihat para tua-tua. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu Rehabeam meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Lalu ia berkata kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kamu katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami, beginilah harus kau katakan kepada mereka. Yang pertama dikatakan, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Lalu yang kedua dikatakan, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Nah, akibatnya terpecah kerajaan Israel menjadi dua.
yaitu kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Yerobeam, dan kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang penting yang membuat kerajaan ini terpecah menjadi dua, karena Rehabeam mengikuti nasihat pertama karena kesombongan, ya, dengan kalimat kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Yang kedua adalah menggunakan otoritas untuk memberatkan rakyat. Kedua hal inilah yang mengakibatkan perpecahan kerajaan Israel menjadi dua. Bapak, Ibu, Saudara, dari pelajaran ini kita perlu merenungkan dengan sungguh bahwa ketika kita mengambil keputusan dengan kesombongan kita dan dengan otoritas kuasa wewenang yang kita telah terima, tapi kita salah gunakan untuk penindasan, untuk memakai kuasa tidak pada tempatnya, itu akan berakibat fatal di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Kiranya kita semua belajar dari firman untuk melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dan melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih, ajar kami untuk tidak sombong dan menyalahkan wewenang atau kuasa yang ada pada kami untuk menindas orang lain, atau menindas bawahan, atau menindas pada orang-orang yang seharusnya didukung, disupport. Tuhan kiranya menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, bukan menjadi anak-anak yang membuat orang lain susah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.